Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Farhan Rifai dari kelas 12 RP5 absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hari akhir. Di sini saya akan menyampaikan mengenai yang pertama adalah pengertian hari akhir, yang kedua macam-macam hari akhir, yang ketiga tanda-tanda hari akhir, yang keempat peristiwa setelah hari akhir, yang kelima hikmah beriman pada hari akhir. Pertama, pengertian hari akhir. Yaumul akhir atau hari kiamat adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenaran adanya, yang menjadi jembatan menuju kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Hari itu tidak ada satupun planet yang tersisa. Semuanya hancur, termasuk bumi tempat kita tinggal. Mengetahui kapan hari kiamat tiba merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah SWT, dan seseorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat sekalipun. Meski begitu, sebagian orang yang beriman, kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat. Iman pada hari akhir atau kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Kemudian yang kedua adalah macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini, seperti kematian setiap saat, banjir bandang, angin beliung, gunung meletus, gempa bumi, peperangan, kecelakaan kendaraan, kekeringan yang berkepanjangan, hama tanaman yang merajalela. Keseluruhan rangkaian kejadian tersebut di atas ditinjau dari segi akidah merupakan peringatan dari Allah. Bagi umat yang beriman, hal ini merupakan peringatan dan ujian. Sedangkan bagi umat yang ingkar atau kafir, merupakan siksaan atau azab oleh Allah SWT. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah masa kehancuran seluruh alam semesta secara massal dan berakhirnya kehidupan alam dunia, serta hari mulai dimakinnya semua manusia yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, untuk menjalankan proses kehidupan berikutnya sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zalzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insana malaha yauma izin suhadasu akhbaroha bin anna rabbaka awhalaha, yang berarti apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Kisah surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Yang kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Selama ini bumi berputar dari barat ke timur, sehingga matahari terlihat terbit dari barat. Tapi nanti suatu saat nanti bumi akan berputar dari timur ke barat, sehingga matahari seolah terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka sudah tutuplah semua amalan perbuatan baik.
Perintah-perintah Allah yang selama ini tidak dikerjakan akan dikerjakan semuanya oleh manusia. Namun pada hari itu sayang sekali itu sudah tidak ada artinya lagi, karena pintu-pintu sudah ditutup, sudah sia-sia. Kemudian yang kedua, tanda-tanda hari kiamat yang kedua adalah keluarnya suatu binatang yang sangat aneh, atau yang biasa disebut dabah. Dabah adalah hewan yang dapat berbicara yang diciptakan oleh Allah SWT dan menjadi salah satu tanda pada hari kiamat. Yang ketiga, kemunculan Imam Mahdi. Beliau, Imam Mahdi, diutus untuk menunjukkan kebenaran kepada umat manusia bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal merupakan ajaran yang sesat dan memerintahkan semua umat manusia untuk kembali jalan yang benar, meyakini Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang ada. Kemudian yang keempat adalah kemunculan Dajjal. Dajjal adalah seseorang yang muncul sebagai tanda semakin dekat datangnya kiamat. Dajjal bermata buta sebelah dan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian yang kelima adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri diantaranya seperti memiliki mata sipit, berhidung pesek, dan berambut pirang. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan terkurung dalam tembok besar yang mengelilingi, seperti mungkin tembok Cina tapi lebih besar lagi. Namun dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 96 disebutkan bahwa nantinya tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini akan runtuh, dan maka akan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj untuk membuat kerusakan di bumi. Kemudian yang keenam adalah kemunculan Nabi Isa alaihi wassalam. Imam Mahdi tidak akan sendiri berjuang dalam memerangi Dajjal. Nabi Isa juga diutus oleh Allah SWT untuk turun, tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu iman kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah peristiwa setelah hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Barzah atau yang biasa disebut alam barzah. Alam barzah juga disebut alam kubur. Di alam barzah, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan amal buruk. Kemudian selanjutnya adalah Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Yaumul Ba'ts adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Kemudian ada Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Hasyr atau mahsyar adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan dan diadili oleh Allah SWT dengan seadil-adilnya. Kemudian peristiwa setelah hari akhir selanjutnya yaitu adalah Yaumul Hisab atau yang biasa disebut hari perhitungan. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan, mau baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Kemudian Yaumul Mizan, hari penimbangan. Setelah manusia diperhitungkan amal perbuatannya, kemudian amal mereka ditimbang dengan seadil-adilnya tanpa seorang pun yang dirugikan. Tidak ada seorang pun yang ditambah maupun yang dikurangi timbangannya.
Kemudian yaumul syirat, hari melewati jembatan. Setelah penimbangan amal, manusia akan dihadapkan pada yaumul syirat atau hari melewati jembatan syirat. Jembatan ini sangat tipis dan tajam yang terbentang di atas neraka jahanam. Orang-orang harus melewati jembatan ini dengan amal baik mereka. Bila orang-orang melakukan dosa-dosa, pasti akan jatuh ke neraka. Bila orang-orang berbuat kebaikan, sering taat pada Allah, sering sholat, dia akan pergi ke surga. Ketika dia mau menginjakkan ke surga, itu akan ada bidadari yang akan menyiramkan kaki kita supaya kaki kita bersih dan tidak sakit lagi. Kemudian kita lanjut. Ada yaumul jaza, hari pembalasan. Akhirnya setelah berbagai peristiwa terjadi, manusia akan dihadapkan pada yaumul jaza, yakni hari pembalasan. Pada hari ini semua akan menerima balasan akhir atas perbuatan mereka di dunia. Yang kelima, hikmah beriman pada hari akhir. Yang pertama adalah menambah iman serta ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, lebih taat kepada Allah dan Rasul SAW dengan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan selalu meminta ampunan kepada Allah SWT. Yang keempat, memberikan motivasi untuk beramal dan beribadah karena segala sesuatu perbuatan baik akan mendapat balasan di akhirat nanti. Yang kelima, selalu menghiasi diri dengan berzikir kepada Allah SWT sehingga jiwa menjadi tenang. Ahmad Wahid Masrun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.